sah. Netral. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah kubur wa tamliku lisul mu'mina hadarat sayyidina wa nabiyina syafi'ina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa ila rawahi alibatihi wa ashabihi tabi'ina yawmiddin khususan dari Sayyidina Hasan wa Sayyidina Al-Jalali Baghdadi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Muhammad bin Karim As-Saman Al-Madani, wa Syekh Muhammad Rasyid bin Abdul Banjari, wa Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Ismail Al-Banjari, wa Syekh Muhammad Zaini bin Abdullah Al-Banjari wa al-Nasyafi'ina mu'allimina wa liwalidina wa ummahatina qarabatina wa jiranina wa muqarrina wa ila rajim ikhwanina muslimina wa muslimat wa mu'minina wa mu'minat wa karimatan wa syuhur rahmah wa maghfirah wa yu'idu alaina wa azwajina wa dhurriyyatina barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa karamatihim fid din wa dunya wal akhirah wa la yarzuqna wa azwajana wa dhurriyyatina tawfiq wal maghfirah tawfiq wal hidayah wal istiqamah husnul khatimah bi khairin على هذه النية ونقول إيمانا وبصالح إلى حضرة النبي شيء لله الأمر الفاتحة. يا رب يا مستقيم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya diwalah sehingga pada malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan pelajaran kita tentang kajian kitab Sabilal Muhtadin yang berbicara tentang ilmu fikih. Setelah 1 bulan kurang lebih kita istirahat ya, mengaji tentang kitab Sabilal Muhtadin ini. Nah, kemudian mulai malam hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita. Salawat serta salam semoga pula senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jamaah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama memperbaharui atau berniat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'taqidu fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah sholat maghrib Masjid Besar Taqwa rahimahullah.
Kembali kita mempelajari sambungan yang telah kita bahas kemarin, yaitu tentang Kitabus Shaum, kitab yang membicarakan tentang puasa. Ya, walaupun puasa sudah kita lewati, tapi tidak salahnya kita mempelajari tentang puasa ini. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Syarat kedua tentang puasanya, menahan diri dari yang membatalkan puasa. Setelah kemarin rukun puasa itu yang pertama adalah niat. Yang pertama niat. Nah, kemudian syarat yang kedua rukun puasa nih, menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa atau jarang waktu imsak. Waktu imsak artinya waktu mulai menahan diri. Sebagian dari yang membatalkan puasa adalah bersenggama. Jadi kita bersenggama ini berkumpul dengan istri, ya. Maka puasa kita menjadi batal, sekalipun tidak sampai keluar sperma, ya, atau sperma ini kita, dengan syarat tahu tentang haramnya. Kemudian disengaja dengan keinginan sendiri dan dengan perempuan, bukan dengan banci asli. Becor kita bancir kita. Tetapi kalau tidak tahu haramnya karena baru masuk Islam, atau bertempat tinggal jauh dari ulama, jadi ketika tahu, ya, atau bersenggama karena lupa, berkumpul istri ini misalnya karena lupa, atau karena dipaksa, maka tidak batal puasanya. Nah, ada batal, ya kan? Maksudnya kada tahu diharamkan, ya kada tahu haram, kada tahu karena baru masuk Islam, ya kan? Atau misalnya sudah Islam juga sejak lahir, cuma jauh dari ulama, kada suka pada dengar, ya kan? Ada dari tahu di ceramah orang, atau dipaksa orang, misalnya suruh dipaksa orang, teman, dipaksa orang, ya kan, dikarasi orang, yang harus, nah misal, maka itu tidak membatalkan puasanya. Juga tidak batal puasa dengan banci asli, ya kan? Dengan banci asli, bencong gitu, banjir. Jika wajib baginya mandi, umpamanya diyakini di keadaan yang mengadakan senggama atau yang disenggamai, maka batallah puasanya. Terkecuali jika wajib baginya mandi, umpamanya diyakini keadaan yang mengadakan senggama atau yang disenggamai, maka batallah puasanya. Batal puasa banci kalau disenggamai oleh lelaki pada duburnya, yang belakang kita. Tetapi kalau senggamai pada kuburnya, maka tidaklah batal puasanya dengan bersenggama, tetapi puasanya batal disebabkan memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuhnya. Di antara yang membatalkan puasa setelah senggama tadi adalah mengeluarkan air mani atau air sperma, ini batal juga puasa.
dengan cara yang bukan senggama, ya, seperti dengan tangannya sendiri atau dengan tangan istrinya atau jariyahnya, maka batallah puasanya bagi yang jelas kelakiannya atau kewanitaannya. Jadi bila mengeluarkan air sperma, ya kan, itu membatalkan puasa juga. Batal puasa orang yang banci kalau keluar sperma itu dari kedua alat kelaminnya dengan syarat tahu tentang haramnya. Yang misalnya banci, ya, banci itu artinya ada bisian alat dua, pistol ada, ya kan, nah, pasarannya ada, nah itu alat duanya banci, ya kan. Nah lalu apabila keluar kedua-duanya, nah itu batal puasanya. Dengan syarat tahu tentang haramnya tadi, dengan sengaja dan dengan keinginan sendiri. Berbeda kalau jahil hukumnya haramnya karena uzur, umpamanya baru masuk Islam atau jauh dari ulama, atau puasa pernah dengan lupa atau dipaksa, maka tidaklah batal puasanya. Batal puasa karena mengeluarkan sperma disebabkan tersentuh, ya kan, tersentuh, atau misalnya berciuman, berpelukan dengan perempuan tanpa lamin, tetapi tidak batal puasa karena keluar mazi. Keluar mazi, mazi itu lain sperma, ya kan. Terkecuali dalam mazhab Maliki juga batal. Keluar mazi ini apabila syahwat itu tinggi benar, ya kan. Syahwat kita tuh tinggi benar, kalau keluar, nah, ya kan, keluar itu namanya mazi. Terkecuali mazhab Maliki, ya kan. Kalau mazhab Syafi'i itu kan batal kecuali keluar sperma tadi. Tapi kalau mazhab Maliki batal juga. Tidak batal karena keluar sperma karena tersentuh sesama lelaki yang masih remaja. Kalau misalnya tersentuh lelakian, ya, sama lelakian, makanya keluar, ada batal. Tetapi seyogyanya dikodok puasanya agar terlepas dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang mengatakan juga batal. Kalau seseorang menggaruk zakarnya karena merasa gatal atau karena sesuatu yang lainnya, lalu keluar sperma, ya, kejadian digaruk-garuk kalau keluar, tidaklah batal puasanya. Karena batal puasanya. Syekh Majid berkata demikian juga tidak batal puasa karena keluar sperma disebabkan karena menggaruk zakarnya dengan pelana kuda di waktu mengendarai kuda. Menggaruknya dengan pelana kuda, ya kan, waktu menunggang kuda juga, ya, bisa digatalnya. Ada batal ya, Syekh Majid. Kalau zakar seseorang gatal diketahuinya kalau digaruk akan keluar sperma, maka lalu digaruknya dan memang keluar sperma,
maka dilihat. Kalau tidak dapat menahan diri karena terlalu gatal, maka puasanya tidak batal. Tetapi kalau ia dapat menahannya, maka puasanya batal. Ini misalnya seseorang ternyata tahu aja apabila bagaru, apabila digarunya pasti keluar yang sperma tadi. Lalu digarunya keluar juga, ya, keluar juga. Nah, lalu dilihat penjelasan apabila ini awalnya menahan, ya kan? Awalnya menahannya supaya jangan garu, tapi digarunya juga batal puasanya. Tetapi kalau ini memang kadang mau menahan, memang gagal benar, ya kan, kadang mau menahannya juga, nah maka puasanya jadi tidak batal. Demikian juga tidak batal puasa karena bermimpi yang menyebabkan keluar sperma. Bermimpi misalnya siang bolong bermimpi, ada batal puasa. Nah, dia wajib mandi ya, mandi wajib kan. Tidak batal puasa disebabkan keluar sperma karena menyentuh alat kelamin binatang, atau keluar karena menghayal misalnya, ya, atau melihat dan menyentuh perempuan dengan berlapik sekalipun lapiknya tipis, dan sekalipun berulang 3 kali yang disertai dengan syahwat. Dalam semua ini tidak akan terasa lezatnya yang dikiaskan dengan bermimpi, namun haram mengulanginya sekalipun tidak sampai mengeluarkan sperma. Demikianlah menurut pendapat Asnawi. Zarkashi berkata tidak haram mengeluarkannya terkecuali sampai keluar sperma. Demikian juga haram mencium perempuan atau menyentuh mulutnya atau bagian tubuh yang lainnya bagi yang tidak mampu menahan diri dari bersenggama atau keluar sperma karena perbuatan itu dapat merusak ibadah. Tetapi bagi yang kuasa menahan syahwatnya dan melakukan senggama, maksudnya ya, maka tidaklah haram mencium dan menyentuh. Tetapi yang lebih baik tidak melakukan yang seperti itu. Tidaklah batal puasa karena keluar sperma disebabkan menyentuh sesuatu yang tidak membatalkan wudu, seperti menyentuh anggota tubuh perempuan yang sudah bercerai dari tubuhnya. Kalau diciumnya atau dipeluknya perempuan, kemudian ia menjauh dari perempuan itu sebelum terbit fajar dan kemudian keluar sperma tepat pada saat terbit fajar, batallah puasanya. Dan jika diciumnya perempuan pada siang hari sedang ia dalam keadaan berpuasa, lalu beberapa saat ia menjauh dari istrinya, sesudah itu keluar sperma, maka dilihat kalau syahwatnya terus bangkit sampai keluar sperma, maka batallah puasanya. Jangan dilihat nih. Tetapi kalau syahwatnya sudah berhenti baru keluar sperma, maka tidaklah batal puasanya. Jadi dilihat ya, apabila sperma syahwatnya tadi masih kencang, masih kuat, lalu sampai keluar, nah maka batallah puasanya.
bakas memeluk istrinya tadi misalnya. Tapi kalau sudah selesai sahabatnya, misalnya keluar, itu ada batal di sini. Di antara yang membatalkan puasa sengaja muntah. Kalau diketahuinya hukum sengaja muntah itu haram. Lagi dengan keinginan sendiri, sekalipun yakin bahwa yang keluar dari perutnya itu tidak masuk kembali ke dalam perutnya, maka dalam keadaan ini puasanya batal. Ya. Nah, jadi muntah dengan sengaja itu juga membatalkan puasa. Kalau misalnya mencium bau amis kan ya, cium bau amis atau muntah, tapi dia sengaja mencium tadi, ya kan? Sengajanya mencium amis tadi. Lain kada sengaja. Nah, kalau sengaja biasanya muntah itu lain lagi ya. Tapi dengan syarat tadi, ya apa yang keluar dari perutnya itu yang keluar dari perutnya tadi tidak masuk lagi kembali ke dalam perutnya keluar sekali keluar aja namun setelah keluar masuk lagi batalnya puasanya. Muntah tadi. Kalau muntah karena lupa atau dipaksa orang atau tidak tahu hukumnya haram, dikarenakan uzur umpamanya baru masuk Islam atau jauh dari ulama, tidaklah batal puasanya. Dan juga tidak batal puasa muntah karena tidak dapat menahan lagi, karena diterangkan di dalam hadis. Dan juga tidak batal puasa muntah karena tidak dapat menahan lagi. Menahannya di dalam hadis yang berbunyi man zara'ahul qayu falaysa qada'a wa man istaqa'a falyaqdi. Artinya barang siapa yang terpaksa muntah, terpaksa artinya ada menahannya, tidaklah qada atasnya puasa tadi, artinya ada batal. Dan barang siapa yang sengaja muntah, maka hendaklah diqadanya puasanya, artinya batal. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Syekh Ibnu Hajar berkata di dalam kitabnya Tuhfah, di antara yang menyebabkan muntah karena menarik benang yang tertelan. Bisa menyebabkan muntah. Ini misalnya kita tertelan benang, lalu kita tarik, tertelan benang lalu kita tarik benang tadi yang tertelan dalam perutnya pada waktu makan sahur misalnya, batallah puasa karenanya. Nah, jadi ujar Syekh Ibnu Hajar, di antara yang menyebabkan muntah karena menarik benang yang tertelan dalam perutnya, dari dalam perutnya pada waktu makan sahur, maka batallah puasanya karenanya. Berbeda dengan mengeluarkan kapas pada waktu siang yang dimasukkan pada waktu malam ke dalam zakar atau vagina, maka tidaklah batal puasa. Tidak batal puasa menurut kaul yang kuat jika mengeluarkan dahak dari otaknya atau dari perutnya, kalau
diludahkannya. Dahak tadi. Dan telah disepakati oleh para ulama bahwa puasa tidak batal karena keluar dahak dari otak atau dari perutnya dengan sendirinya, atau keluar karena batuk, keluar dahak misalnya, atau karena lainnya, lalu diludahkannya. Dahak tadi, jangan ditakut, batal, dahak. Kalau misalnya batuk, keluar dahak, jangan ditakut. Tetapi kalau ditelannya sedang dia masih mampu meludahnya sesudah sampai ke bagian rongga mulut luar, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa puasanya batal. Dahak tadi, misalnya di takutnya batuk, misalnya kalau keluar dahak, padahal yang karena mengeluarkan itu wajar, misalnya di takutnya, ya kan? Di takutnya langsung batal puasanya, ya kan? Tapi misalnya anak meludahakannya itu wajar, kayak misalnya kalau meludah, memang tak dalam badannya dahaknya, takut pengen, ini masalah. Itu sudah keluar, dahaknya ya artinya sudah keluar itu kalau dimudahkan. Nah, misalnya dahaknya masih di dalam, mengeluarkan kali, atau misalnya mengeluarkan bisa muntah. Nah, itu apa? Kalau dahak mengalir dari otaknya sampai ke bagian luar mulut, yaitu sampai ke bagian makhraj huruf H, makhraj huruf H yang tidak bertitik, hendaklah diludahkan agar tidak masuk kembali ke dalam perut. Hendaklah diludahkan agar tidak masuk kembali ke dalam perut. Huruf H dari H. Itu kan tiga rokoman yang itulah H. Lalu disini hendaklah diludahkan agar tidak masuk ke dalam perut. Karena kalau tidak diludahkan, sedang dia masih puasa meludahkannya, lalu sampai ke dalam perut, batallah puasanya karena dianggap melalaikan. Berbeda kalau tidak sampai ke batas bagian luar mulut, ya kan? Ada sampai ke luar mulut lagi, sekalipun masih mampu meludahkannya, atau sampai ke batas bagian luar mulut, namun ia tidak mampu meludahkannya, maka tidaklah batal puasanya. Namun kalau mau meludahkan, di antara yang membatalkan puasa, memasukkan sesuatu ke dalam yang dinamakan rongga, ialah semua lubang yang terbuka. Memasukkan sesuatu ke dalam yang dinamakan rongga ialah semua lubang yang terbuka. Kalau barang yang dimasukkan itu kecil seperti biji sawi, atau kebiasaannya tidak dinamakan seperti batu kecil, batallah puasanya. Kalau ia tahu tentang haramnya lagi dilakukannya dengan sengaja dan dengan keinginan sendiri. Baik ada dalam rongga itu kekuatan yang dapat menghancurkan makanan dan obat seperti di dalam perut bagian dalam.
dalam alat pencernaan dan bagian dalam otak, atau tidak mempunyai kekuatan untuk menghancurkan makanan dan obat seperti dalam telinga, dalam lubang zakar atau vagina dan lubang ujung susu, maka batallah puasa dengan makan dan minum dan memasukkan selang ke dalam otak dan memasukkan suntikan ke dalam kantong air kencing, atau memasukkan obat ke dalam luka yang tembus sampai ke dalam rongga, atau ke dalam luka yang sampai ke tenggorokan atau otak, sekalipun yang dimasukkan itu tidak sampai ke dalam otak. Tapi kalau suntik lah, misalnya suntikan ada puasa ya. Kalau suntik ada bapak puasa. Suntikan ya kayak vaksin itu kan suntikan orang. Kalau misalnya ada puasa lalu vaksin ada batal puasa. Nah, kita sampai di sini aja yang dapat Allah sampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, jalan tetangga, kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan hajat kita, baik hajat dunia, hajat dan hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah SWT mengajikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.